agak kesini dikit ya boleh. Lagi. Ada tamu soalnya. Sudah? Juli. Matius 5, Papi Kiti sama Ito. Matius 5 kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang pertama, selanjutnya kita yang menjadi jemaat Tuhan hari ini. Judulnya adalah khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah bacaan firman bagi kita hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita akan diselamatkan. Amin. Hari ini kita masih tetap rally untuk membahas satu persatu yang merupakan ketetapan Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam nats perikop ucapan bahagia. Saya akan tetap sengaja membaca ini setiap kali pertemuan, mulai dari ayat 1 sampai 12, supaya kita selalu diingatkan, supaya kita semakin mengetahui, supaya kita semakin memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Karena khotbah di bukit ini, seperti yang saya telah sampaikan, ini merupakan sebuah ketetapan Tuhan bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Dan ini merupakan hukum yang wajib kita ketahui, yang harus kita miliki, supaya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan seperti orang bodoh yang tidak mengenal hukum, tetapi sebagai orang bijak yang akan senantiasa mentaati hukum. Ucapan bahagia, dari awal saya telah menjelaskan, ini harus sampai kita pahami bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukanlah kebahagiaan yang dikatakan oleh dunia, juga bukan kebahagiaan yang kita pikirkan. Saya sudah jelaskan bahwa dunia memiliki kebahagiaan tersendiri. Satu contoh, kehidupan kita yang berkelimpahan dengan harta, itu merupakan konsep bahagia orang dunia. Tetapi di sini Tuhan Yesus membongkar itu semua, menjelaskan bahwa kebenaran, kebahagiaan yang hakiki adalah seperti yang telah kita pelajari. Yang pertama, apa yang pertama? Yang sudah kita pelajari, Orang miskin. Saya akan ulangi supaya kita jadi paham dan mengerti dan melakukan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya kemarin kita sudah jelas. Contoh yang paling mudah untuk kita telaah adalah sama halnya ketika kita bersikap miskin di hadapan orang kaya. Ada apa? Kok pada ngeliat ke sana semua? Tikus. Enggak. Gue pikir
pikir ada juga pendengar di sana. Ya kan? Contoh yang paling simpel bahwa kita harus bersikap miskin di hadapan Tuhan, sama halnya ketika kita bersikap miskin di hadapan orang kaya. Itu akan membentuk karakter kita seperti orang yang miskin rohani di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita mengakui bahwa Tuhan yang maha kuasa, betul ya, yang maha memiliki dan maha mempunyai. Sudah paham ya? Jadi konsepnya sama dengan ketika kita menghadapi orang kaya. Orang kaya ini punya kekuasaan, orang kaya ini punya kehormatan, orang kaya ini juga punya kekayaan. Itu yang ingin diminta Tuhan kepada kita. Jangan berikan itu kepada orang kaya, tetapi berikan itu kepada Tuhan. Sikap kita hari ini menunjukkan bahwa kita miskin di hadapan Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Ini contoh. Dan janji Tuhan, kita akan memiliki kerajaan surga. Ingat itu. Lalu yang kedua apa, Dek? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kemarin kita membahas ini tentang seperti apa bentuk duka cita. Yang dimaksud bentuk duka citanya adalah sama seperti kita mengalami duka cita ketika kehilangan seseorang. Tetapi yang dimaksud duka cita oleh Tuhan di sini dipergunakan bukan untuk kehilangan orang. Bukan juga dipergunakan karena kesialan-kesialan akibat kebodohan kita. Ingat ini. Kita akan mengalami duka cita. Tetapi rata-rata duka cita yang kita alami itu adalah karena perbuatan bodoh kita. Karena kita tidak memiliki pengetahuan. Begitu keadaan menimpa kita dan keadaan ini benar-benar menekan kita, kita sangat berduka cita. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, menangisi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ingat ini. Menyesali perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita. Ini adalah sebuah situasi duka cita yang Tuhan minta. Jadi pagi kita sudah lakukan itu, khususnya Rado. Rado melakukan hal ini. Ngerti ya Rado ya? Apa yang Rado perbuat tadi pagi itu menjelaskan bahwa berbahagialah engkau Rado karena engkau sedang berduka cita. Menyesali perbuatan-perbuatanmu yang bersalah di hadapan Tuhan. Menangisi dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dengan demikian Rado akan dihibur. Jadi kalau duka cita bukan karena menyesali perbuatan kita di hadapan Tuhan, tidak akan beroleh penghiburan. Jadi jangan keliru. Sudah paham ya? Jadi segala sesuatu yang Tuhan kehendaki pasti memiliki sebuah penghiburan. Nanti Rado akan dihiburkan. Udah dapat sepatu kan? Udah kan? Apalagi? Masalah nanti akan selesai. Karena beban dosanya diangkat. Sudah paham ya? Tidak akan ada lagi yang akan menghalang-halangi kehidupan kau. Paham ya? Oke, hari ini kita akan membahas apa, Dok? Yang ketiga. Tapi kita baca yang keras. Dia dulu, Dok. Ada ini. Ada itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah topik yang akan kita baca. Sebentar aja kita membahas ini. Coba tolong perhatikan. Karena ini gimana ya? Gampang-gampang sulit. Jadi lebih baik kita memperhatikan. Sebentar aja, sebentar. Seperti kemarin kan sebentar, cuma satu ayat. Di sini dikatakan apa? Kata pertamanya berbahagialah. Artinya orang yang akan mengalami kebahagiaan. Karena yang bicara ini tuh Tuhan. Orang yang akan dihormati Tuhan. Saya ulang lagi.
orang yang akan memperoleh pujian dari Tuhan, ini yang disebut orang berbahagia. Sudah ya? Sudah ya? Jadi konsep berpikir Tuhan tentang bahagia ini. Jadi bukan menang judi, terus kita katakan berbahagialah engkau Rado sebab engkau menang judi. Tidak begitu. Ngerti ya? Tetapi kalimat ini juga dipakai supaya kita bisa membedakan mana yang pikiran Tuhan, mana yang pikiran manusia. Sudah paham ya Rado? Berbahagialah engkau Rado karena engkau mencapai target. Lah itu kata siapa? Kata teman-teman kerja. Lah kata kita, emang target apa? Kan kita nggak ngerti ya. Tetapi kita harus memahami apa yang dimaksud Tuhan. Berbahagialah engkau Papi Kiti karena engkau naik pangkat. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi hukum yang ditetapkan. Dalam konteks sekarang berbicara orang yang lemah lembut. Coba yang keras Papi Kiti. Orang yang lemah lembut. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tertarik nggak Papi Kiti untuk belajar ini? Itulah Kenapa? karena aku suka emosi. Kehadiran Kristus di dalam hidup kita menjadi seorang guru, mengajar kepada kita tentang kesalahan-kesalahan kita. Enak ya? Jadi jangan dikira ini gak ada hukumnya. Sampai ke masalah lemah lembut, ini merupakan sebuah ketetapan kunci kerajaan sorga. Dikatakan di sini apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Ini persoalan apabila kita tidak mengerti yang dimaksud Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan ini? Ngerti juga kagak. Apa yang dimaksud dengan mereka yang akan memiliki bumi? Kalau yang di atas tadi akan dihibur. Di atasnya lagi yang memiliki kerajaan sorga. Sekarang nih, keren ya? Mereka yang memiliki bumi. Sebelum ke lemah lembut, saya akan jelaskan dulu. Yang dimaksud yang memiliki bumi adalah yang kakinya napak ke bumi. Artinya apa? Dia berkuasa atas bumi. Saya ulangi. Dia yang berkuasa atas bumi. Dimanapun dia berada, dia berkuasa. Jadi bukan orang yang dikuasai dimanapun dia berada. Tetapi dia yang berkuasa. Paham Papi Kiti ya? Kalau kita ingin menguasai, ternyata kuncinya di sini apakah? Lemah. Harus ini merupakan kontraversi dari kebenaran kehidupan yang kita lihat. Biasanya orang yang keras, yang garang, ya Papi gitu ya, yang jahat, yang akan menguasai. Tetapi Tuhan Yesus di sini berbicara, hanya orang yang lemah lembut yang akan menguasai bumi, yang akan mewarisi bumi, yang akan memiliki bumi. Tertarik nggak, Dado? Jadi bukan yang badannya besar, juga bukan orang yang galak, juga bukan orang yang pandai. Ingat ini ya, juga bukan orang yang kaya. Ketetapannya adalah orang yang lemah lembut. Ini enak kita pelajari. Yang pertama, kenapa enak? Seperti Papi Kiti bilang, saya bukan orang yang lemah lembut. Kita dari keluarga yang juga bukan lemah lembut. Tetapi di dalam keluarga kita telah ada beberapa orang yang berhasil untuk mencapai posisi sebagai orang yang lemah lembut. Saya akan jelaskan. Gampang nih ngasih taunya. Lihat Bo. Bo adalah satu contoh karakter, sikap orang yang lemah lembut. Loh, saya bohong atau lagi ngangkat-ngangkat? Dulu dia galak gak? Tanya aja sendiri. Galak. Tapi begitu dia masuk ke dalam dunia profesional,
Bo dituntut untuk berpikir, bagaimana supaya saya bisa diterima di lingkungan saya. Kenapa? Karena dia sangat minoritas. Tuhan menganugerahkan sebuah kelemah. Coba perhatikan kalau Bo bicara. Saya mau kasih dulu contoh orang ya, supaya gampang ngejelasinnya. Dengan kelemah lembutannya, Bo menguasai bumi enggak? Ayo jawaban. Ya. Contohnya? Di mana langit dipijak, di situ langit, di situ bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan. Contoh yang menjelaskan bahwa bau ini telah yang dikatakan Iya. mewarisi bumi, menguasai bumi. Saya jelaskan apa? Jadi bau di mana-mana akan dihargai orang. Satu, kedua, Paham dalam segala hal. yang paling gampang Bisa kemana-mana. bisa kemana-mana. Udah ngerti ya? Dan bahkan dia dipercaya oleh perusahaannya untuk kemana-mana. Artinya di mana bumi, ke sono dia. Rado udah paham ya? Di mana bumi, ke sono dia. Ya, Jepanya juga adalah salah seorang yang memiliki karakter ini. Tetapi lucunya begini. Saya bisa menjelaskan begini. Saya mau menjelaskan begini. Karakter sikap lemah lembut yang dimaksud Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah. Saya ulangi ya. Adalah sebuah anugerah. Dan ini adalah karunia roh. Ingat bahwa buah-buah roh itu dikatakan salah satunya adalah lemah lembut. Sudah ya? Ada kelemah lembutan yang bukan berasal dari roh. Rata-rata itu berbicara tentang motivasi. Satu contoh. Saya lihat. Ada karakter lemah lembut yang bukan berasal dari roh. Dan itu berbicara tentang motivasi. Satu contoh. Pernah lihat Grace sebelum ini? Sebelum dia nge-live? Hah? Bagaimana ketika Grace belum nge-live dan setelah Grace nge-live? Saya mau coba luruskan. Siapa yang tidak tertarik sama Grace? Ketika dia nge-live, semua orang tertarik. Bahkan kita keluarganya terpesona. Kenapa? Karena dia menggunakan karakter kelemah. Menaklukkan bumi enggak? Menaklukkan. Yang saya mau kasih tahu, jangan karakter kelemah lembutan ini bukan yang berasal dari roh. Tetapi karakter kelemah lembutan yang memiliki motivasi. Coba perhatikan Lia deh, Lia. Ini kan kita sering nih ada di kafe gini. Ketika dia ngeladenin orang, lembut bang. Betul ya Lia? Empuk. Orang jatuh nggak? Iya. Saya hanya mau jelaskan bahwa lemah lembut ini sebenarnya berasal dari roh. Bukan mengandung sebuah Motivasi. Udah paham ya Grace? Dia udah paham ya? Jadi ini harus permanen. Nah ini nih Bang Maul nih, Bang Maul. Supaya lebih jelas. Dia lemah lembut gak? Iya. Nah ini permanen. Paham maksudnya? Kemana-mana gak deh? Iya. Ada motif gak deh? Tidak. Paham maksudnya? Saya hanya mau ngasih tahu. Yang permanen dengan tidak. Opung, lemah lembut gak? Kemana saja dia pergi tidak mengalami ketakutan. Artinya dia menguasai bu. Rado nih, Rado. Ketika dia bekerja, lembut gak dia bicara? Lembut. Tujuannya ngejar target. Jadi sebenarnya konsep kata berbahagia di sini menjelaskan tanpa sebuah motivasi, apabila kita lemah lembut, Tuhan sediakan Bumi. Paham ya? Jadi nggak usah pusing. Nggak usah melemah lembutkan atas dasar motivasi. Paham maksudnya? Jepangnya juga terlatih dalam konteks karena dia punya profesional yang berhubungan dengan manusia. Betul ya Pak ya? Karena harus touching.
Tapi lama-lama akhirnya terbentuklah, dia nggak bisa juga kasar. Inilah yang dimaksud Tuhan kelemah lembutan. Memiliki. Yang dimaksud dengan kelemah lembutan apa? Saya mau mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengatakan begini. Pikulah kuk yang kukenakan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Saya tidak bisa mendefinisikan lemah lembut itu seperti apa. Tetapi lemah lembut ini, perhatikan ini, temannya kerendahan hati. Apabila kelemah lembutan ini tidak berpasangan dengan kerendahan hati, itu tadi yang saya maksud. Bahwa kelemah lembutan ini memiliki motivasi. Paham ya? Coba pelajari Grace. Apabila kelemah lembutan ini tidak berpasangan dengan kerendahan hati, maka kelemah lembutan itu memiliki motivasi. Banyak paham ya? Tetapi apabila kerendahan hati adalah pasangan dari kelemah lembutan yang kita pakai, ini menjelaskan yang dikatakan sebagai anugerah karunia. Dan dia yang akan memiliki bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan kerendahan hati yang pertama tadi? Saya hanya mau katakan bahwa kandungan dari kelemah lembutan itu berbicara kerendahan hati. Ingat ini, tanpa pemahaman kelemah lembutan kita tidak akan memiliki bumi. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan kelemah lembutan adalah penguasaan diri. Betul ya? Saya selalu diproses di rumah ini berhadapan dengan orang-orang di sekeliling saya yang selalu membuat saya marah. Rakem, istri saya, opung, dan sebagainya. Itu proses. Jadi jangan dulu saya dihakimi. Karena untuk menjadi lemah lembut ini ada proses. Jangan dihakimi dulu. Cepat marah tapi nyuruhnya jangan marah. Jangan. Coba deh proses dulu. Ketika saya mengejar kelemah lembutan, ini karakter bejat kita, karakter jahat kita ini dikeluarkan. Dan kita harus berjuang melawan ini. Sampai kepada titik kita berhasil untuk menemukan kelemah lembutan. Sekalipun ini anugerah, tetapi tetap kita harus perjuangkan untuk mematikan yang berasal dari kedagingan. Jangan dihakimi dulu. Paham ya? Coba lihat. Lama-lama saya juga sudah tidak marah. Tapi kadang-kadang meletup. Ini adalah sebuah proses. Yang dimaksud dengan kelemah lembutan adalah penguasaan diri. Ingat Rado ya. Jangan mudah emosi. Jangan mudah marah. Tapi gitu ya. Jangan mudah marah. Kelemah lembutan ini sangat bisa kita tangkap dari hasil sebuah ucapan. Perhatikan nih. Yang paling mudah menjelaskan tentang kelemah lembutan itu dari perkataan. Yang kedua dari sikap. Tapi yang paling harus kita mengerti itu dari perkataan. Jangan gunakan yang kasar-kasar. Jangan gunakan kata yang kurang ajar. Jangan gunakan kata yang menakut-nakuti, mengancam. Karena itu bukanlah bagian dari kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan menguasai diri. Nggak ada takutnya. Dan tidak merasa tertekan. Jadi dia tidak perlu mengucapkan kata-kata yang kejam, yang jahat, yang mengancam. Rata-rata yang begitu cepat mati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bumi. Ingat ini. Saya sudah pelajari kasus lemah lembut ini. Bahkan ketika bawa mobil aja ketahuan kok. Bawa motor yang lemah lembut sama bawa mobil yang lemah lembut itu ketahuan. Yang sering tabrakan itu bukan yang lemah lembut. Kasar. Ngerti ya? Lawannya lemah lembut itu adalah kasar. Artinya dia tidak menguasai diri. Sudah paham ya? Hati-hati dengan perkataan. Sebelum berbicara, coba pikirkan. Itu yang berasal dari roh.
Jadi jangan lagi gunakan kelemah lembutan yang ada motivasi, ada maunya. Paham ya? Karena itu adalah munafik. Dan itu tidak akan beroleh bumi. Ya Chandra paham yang tulang maksud ya. Berhenti. Kalau kita ada maunya kita lemah lembut. Itu tidak akan mendapat bumi. Itu hanya dapatkan apa yang kita mau. Yang terakhir yang dimaksud dengan lemah lembut adalah menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ingat ya, yang dimaksud dengan lemah lembut adalah menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Apabila kita masih mengandalkan manusia, apabila kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tidak berharap kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, itu namanya kita bukan orang yang lemah lembut. Jadi konsep lemah lembut ini bukan yang dimaksud orang dia lemah, kelihatannya lemah. Satu contoh, Presiden kita Jokowi, itu kelihatannya lemah nggak? Lemah karena dia lemah lembut. Nerimo, serahkan sama Tuhan. Enggak tuh dia nggak beribawa keras begitu dong. Tetapi dia dicintai oleh bumi. Kemana juga dia pergi dia nggak takut, nggak perlu pakai pengawal. Itu contoh. Karena dia memiliki bumi. Dia menguasai diri dan dia berserah kepada Tuhan. Malah justru orang-orang seperti inilah yang dikategorikan orang kuat. Mentalnya kuat. Kalau kita sudah bisa lemah lembut. Ketika ditekan kita tidak marah. Ketika kita diancam, kita nggak ketakutan. Slow, bro. Ya nggak? Era santuy. Tenang, nyantai. Akhir dari pembacaan kita hari ini. Jangan pernah menganggap remeh yang dikatakan lemah Kita sudah kasih tahu contoh di sini. Bahwa Bow dengan segala perkataan ucapannya yang lemah lembut, menenangkan orang, tidak membuat orang gusar. Dia diterima kemanapun dia pergi. Ada Maul juga, ada Jepanya juga. Sebetulnya Grace sama Lia memiliki power ini. Jangan gunakan motivasi, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan. Paham ya? Dengan demikian kita akan diterima. Jadi luar dalam, lemah mulai dari sikap, mulai dari perkataan. Kalau sudah tinggi hati, kalau sudah tidak mau dengar, kalau sudah kurang ajar, kalau sudah ngelawan, itu bukan lemah. Tetapi orang-orang seperti ini akan cepat mati. Kenapa? Bumi tidak menerima. Ingat ini ya, bumi tidak menerima. Serem ya? Oke. Itulah ketetapan yang ketiga. Rahasia bagaimana kita bisa perkasa di muka bumi ini. Ini saya sering mengatakan dalam doa, betul ya? Agar perkasa di muka bumi. Alek tuh kita sering. Kelemah lembutan harus kita miliki. Dengan demikian kita akan mewarisi bumi, kita akan dimiliki oleh sesama, kita akan dicintai manusia dan dihormati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Dengan kesadaran, oleh karena saat ini kami telah mendengar ketetapan hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kami, khususnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami, yaitu agar kami menerima menjadi orang yang lemah lembut. Sebab orang yang lemah lembut akan memiliki kebahagiaan yang hakiki yang berasal dari Tuhan. Dan orang yang lemah lembut yang akan mewarisi bumi. Hari ini kami telah mendengar kebenaran-Mu dengan terang benderang, dan terang-Mu telah memberitahukan kepada kami akan kegelapan yang selama ini tanpa kami sadari telah menyelimuti hidup kami dan merugikan kami. Sungguh kami mau mengaku di hadapan-Mu Bapa, selama ini kami menjadi orang-orang yang kasar, menjadi orang-orang yang kejam, menjadi orang-orang yang tidak tulus hati. Artinya kami bukanlah orang yang lemah lembut. Hari ini kami sadar dan kami nyatakan pertobatan di hadapan Bapa oleh karena kami mengerti akan kebenaran. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Benar Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Lepaskan kami dari kekejaman, kekerasan, kejahatan, ketidaktulusan hati, tinggi hati, kesombongan, dan bahkan dari amarah. Sebab hal ini membuat kami tidak menjadi orang yang lemah lembut, sehingga kami tidak dapat memiliki bumi. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah guru yang rendah hati dan lemah lembut. Biarlah Engkau karuniakan roh kerendahan hati dan kelemah lembutan saat ini kepada kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Dan kami akan melihat bahwa hidup kami saat ini dan ke depan, serta keturunan-keturunan kami semua akan perkasa di muka bumi. Oleh karena kamilah orang-orang yang mewarisi bumi. Sebab kelemah lembutan telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami menikmati ibadah yang Kau buat bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati anugerah-Mu. Dan dalam perkumpulan ini Engkau nyatakan wajah-Mu di hadapan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, oleh karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami khusus mau berdoa untuk Ito kami, opungnya Kristi yang hadir bersama-sama kami. Bapa, kami mau berdoa kepadanya. Biarlah Bapa yang mengerti dan mengetahui segala pergumulan di dalam hidupnya. Biarlah Bapa juga yang bertindak untuk menolong kehidupannya. Engkau yang mengerti segala kekurangan-kekurangannya. Biarlah Bapa juga yang datang untuk mengajar dan membebaskan dia dari segala kekurangan-kekurangannya. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepadanya pemulihan dari segala sakit penyakitnya. Dan Tuhan juga boleh menjadi penghibur di masa tuanya. Walaupun dia harus meninggalkan pekerjaan karena masa kerjanya telah usai. Kami percaya bersama Tuhan semua orang akan memiliki penghiburan. Bersama Tuhan, semua orang akan menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapak. Juga untuk Papi Kitty yang telah mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang yang lemah lembut. Sungguh kami memohon Tuhan, biarlah Engkau mengubahkan hidupnya, agar dia dapat melihat kebaikan Tuhan, agar dia dapat melihat dia bersama keturunannya yang empunya bumi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Panggi Juli, Nanggi Juli, yang ikut bergabung dengan kami. Biarlah juga Tuhan menaruh kelemah lembutan dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki janji Tuhan untuk memiliki bumi. Juga kepada kami semua di sini. Khusus kami juga mau berdoa untuk Rado dengan segala pergumulan hidupnya. Tuhan, kami sungguh-sungguh, biarlah Engkau mendengarkan seruan permohonan dia. Biarlah Tuhan mendengarkan teriakannya. Biarlah Tuhan memperhatikan kehidupannya.
sehingga Tuhan mengubahkan hidupnya, menjadikan dia baru, menjadikan dia ciptaan yang baru, sebab hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Sebab sungguh kami melihat kebesaran-kebesaran Tuhan terus terjadi di dalam hidupnya. Karena itu biarlah Tuhan menyempurnakan kehidupannya, sehingga perjalanan hidupnya adalah sebuah perjalanan yang pasti menuju masa depan bersama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana pernikahan. Apapun yang sedang diperbicarakan atau dipergumulkan, kami percaya apa yang Tuhan firmankan, itulah yang terjadi. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan, kekuasaan Tuhan, pembelaan Tuhan atas kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan tetapkan berlangsung dengan baik, secara sempurna. Demikian juga kami mau berdoa untuk Lia bersama pasangannya yang akan melaksanakan pernikahan di Siantar. Tuhan, ada banyak kekurangan yang kami miliki, tapi kami percaya karena Tuhan adalah Tuhan atas pesta ini, maka semua akan berjalan dengan sempurna. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan kelimpahan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Sebab kami telah Tuhan nyatakan sebagai orang yang mempunyai bumi. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi Alep yang senantiasa hadir bagi kami saat ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepadanya, biarlah perlindungan-Mu setia setiap saat baginya, dan Roh-Mu mengalir di dalamnya, sehingga kami akan melihat Alep terlindungi, terberkati, dan perkasa di muka bumi. Berkati orang tuanya agar orang tuanya dapat memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Kami juga berdoa untuk abang kami, tengah kami Gideon yang berada di tempat jauh. Biarlah Tuhan tetap menyertai dia dan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah buat bagi kami, bagi abang kami. Apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam dirinya telah menghormati keluarga besar kami. Terima kasih ya Bapa, lindungi dia dan biarlah dia di dalam keadaan selamat sampai di tujuan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami